menjadi primadona. Apalagi seorang janda, memang menjadi serba salah. Itulah yang sedang kualami beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya perkenalkan, namaku Sylvie. Aku merupakan seorang janda yang ditinggal suamiku meninggal 3 tahun lalu karena penyakit jantung. Saat kejadian itu usiaku 47 tahun dan belum mempunyai anak. Menjadi janda di usia tersebut memang terkadang menjadi pihak yang paling disalahkan. Apalagi di mata mertuaku. Apa yang aku kerjakan selalu salah, hingga pada akhirnya aku pun bertekad untuk pergi, lalu menyewa sebuah rumah kecil di sudut kota. Setidaknya di sana aku bisa bebas menentukan arah dan jalan hidupku selanjutnya. Untuk mencukupi kebutuhanku, aku membuka jasa laundry dari rumah ke rumah. Karena kebetulan rumah yang aku sewa bersebelahan dengan pemukiman padat penduduk yang kebanyakan warganya sibuk bekerja. Namun, siapa yang mengira, dari pekerjaan itulah, akhirnya aku mengalami kejadian yang tak disangka-sangka. Bermula pada pagi itu, saat aku baru seminggu menjalankan usaha laundryku. Jam 7 pagi, aku sudah menjemput cucian ke rumah langgananku, kediaman Bu Maya, dan juga Bu Dina. Setelah selesai, aku pulang dengan berjalan kaki, karena tak mempunyai kendaraan. Saat melewati rumah yang agak menjorok ke dalam, dari kejauhan, seorang pria parubaya tiba-tiba menyapaku. Mbak, jasa laundry ya? Iya Pak, Bapak mau sekalian laundry? Sekilas, pria itu memperhatikan aku dengan seksama. Apalagi penampilanku yang sedikit terbuka, tentu membuat pria sulit mengalihkan perhatiannya. Pak, ucapku memanggil pria yang tampak melongo itu. Iya Mbak, Bobo boleh Mbak, sebentar. Saya ambil dulu cuciannya. Aku mengangguk dan berdiri di depan pintu rumahnya. Pria yang cukup tampan dan matang, menurut pandanganku. Dan jika saja aku tak mengingat statusku, mungkin aku sudah terpikat pada pria itu. Maklum saja, sejak ditinggal suamiku, aku merasa sepi. Dan wajar saja, jika aku pun merindukan perhatian itu. Ini Mbak, sekalian saya antar pulang ya. Soalnya bawaan Mbak terlalu banyak, ucapnya sambil mengambil motor di garasi. Ndak usah Pak, saya sudah biasa kok. Nggak apa-apa kok Mbak, sekalian saya mau cari sarapan. Namun, belum sempat aku menjawab, pria itu lebih dulu mengambil barang-barang yang aku bawa, lalu meletakkan di motornya. Akhirnya, mau tak mau, aku menuruti pria yang belum ku ketahui namanya itu. Selama di jalan, kami lebih banyak diam. Dan kira-kira 15 menit kemudian, sampailah kami di depan rumahku. Silahkan, masuk Pak, rumah saya seperti ini, sederhana. Alah sama saja kok Mbak. Yang penting bisa untuk berteduh. Oh ya Mbak, saya langsung saja ya, sudah kelaparan. Kalau Bapak mau, Bapak bisa sarapan di sini saja, anggap saja sebagai balas jasa. Karena sudah mengantar saya, ucapku menawarkan. Memang, boleh ya Mbak, tanya pria itu yang kujawab dengan anggukan. Aku lantas mengambil sepiring nasi, beserta tumis kangkung, dan juga sambal terasi, lalu membawa dan memberikannya pada pria itu. Dengan lahap, pria itu memakannya semua masakanku hingga tandas. Sementara aku yang memperhatikan, hanya tertawa. Obrolan ringan pun tak luput di antara kami. Dari sana, kami saling mengenal dan tahu asal-usul masing-masing. Pria itu bernama Jaka. Ia seorang duda pemilik pabrik besi bekas di sudut kota. Istrinya meninggal karena laka lantas 3 tahun yang lalu. Dan rupanya, dia juga belum mempunyai momongan sepertiku. Makasih ya Mbak Sylvie. Bapak, sebenarnya terlalu malas kalau harus membeli sarapan tiap pagi. Bagaimana kalau Mbak kerja di rumah Bapak saja untuk memasak dan lain-lainnya? Tawar pria itu. Gimana ya Pak? Pak, saya sih mau saja. Tapi saya juga ada usaha laundry dan beberapa langganan. Urusan itu masih bisa Mbak dikerjakan. Setidaknya, pagi Bapak sudah sarapan, dan rumah juga sudah dibersihkan. Baiklah Pak, saya setuju, sahutku, tersenyum. Begitulah awal mula pertemuan kami. Sejak hari itu, setiap pagi, aku lebih dulu memasak sarapan untuk Pak Jaka,
majikanku. Setelahnya, aku baru menjemput cucian, para pelanggan, dan melaundrinya. Hal itu terus aku kerjakan sampai beberapa minggu kemudian. Aku menjadi akrab dan tak canggung lagi berinteraksi dengan Pak Jaka majikanku. Aku mengenal Pak Jaka sebagai pribadi yang baik dan sangat toleran. Pak Jaka juga tak pernah menuntut macam-macam yang terpenting. Pekerjaan rumah dan sarapan harus beres. Selain itu, beliau juga menganggapku tak seperti pembantunya. Ia lebih menganggapku sebagai teman, sekaligus orang yang bisa menghiburnya. Terbukti, Pak Jaka tak jarang mengajak bercanda atau bercengkrama setelah aku selesai mengerjakan tugas-tugasku. Hal itu pula yang akhirnya membuat aku nyaman berada di dekatnya. Meski begitu, aku masih ragu untuk mengutarakan perasaanku. Begitupun dengan Pak Jaka, yang tak memberikan sinyal lebih padaku. Sampai suatu ketika, saat pagi usai memasak di rumahnya, aku berpamitan untuk belanja keperluan dapur, karena bahan-bahan memasak juga sudah banyak yang habis. Niat hati ingin berjalan kaki, namun Pak Jaka justru memintaku untuk membawa motornya saja. Selain untuk menghemat waktu, aku bisa menghemat tenaga juga, katanya. Namun, karena mungkin hari itu bukan hari keberuntunganku, pada saat aku hendak menyalakan motor, tiba-tiba tanganku tergelincir. Aku tak bisa menahan keseimbangan, hingga hampir saja terjatuh. Namun tanpa dikira, dengan sigap, Jaka memeyukku dari belakang. Pria itu memarkirkan motorku, tapi tetap tak melepas peyukannya. Aku yang merasa canggung, kemudian menoleh, dan saling pandang sesaat. Namun tanpa aku kira, tiba-tiba saja Pak Jaka mencuri sebuah sambutan perkenalan di wiwirku. Sontak saja aku terkejut, tapi bukannya menolak. Aku justru diam dan ikut menyambutnya. Hati-hati ya Mbak, ucap Pak Jaka, setelah beberapa saat terlarut akan suasana. Setelahnya, Pak Jaka lantas beranjak pergi meninggalkan aku, yang masih bengong dengan perlakuannya itu. Sepanjang hari itu, aku tak bisa melupakan kejadian tadi. Bahkan saat aku mengepel lantai siang hari di rumah Pak Jaka itu, gara-gara kepikiran, dengan kejadian tadi sampai-sampai, aku tak fokus. Hingga tanpa sengaja menumpahkan air sabun pel-pelin tersebut. Tak ayal, aku pun kelimpungan buru-buru membereskan air pel-pelan itu. Tapi sayangnya, saat aku hendak berbalik, mendadak aku terpeleset oleh genangan air, hingga akhirnya terjatuh. Oh, pekiku karena kaki terbentur timba berisi air pel-pelan. Alhasil, aku sedikit kesulitan untuk beranjak dari tempatku. Mengetahui hal itu, Jaka yang sedari tadi berada tak jauh dari tempatku, segera berlari ke arahku. Ya ampun Mbak, nggak apa-apa. Nggak kok Pak, cuma kaki, kayak yang keseleo. Setelah berkata demikian, mendadak Pak Jaka bersimpuh mencoba mengurut kakiku. Ujarku yang sedikit terkejut dengan sikapnya itu. Nggak apa-apa kok Pak, nanti juga mendingan kok. Saat itu, perasaanku antara sungkan dan senang. Sungkan karena dia majikanku. Senang karena ia begitu simpati dan perhatian padaku. Kalau suakit bilang ya Mbak, ujarnya. Hah, iya Pak, jawabku, canggung. Namun semakin lama bukannya fokus pada lokasi yang terkilir, Pak Jaka justru terpaku pada kakimu, liusku. Kuakui, meski pendapatanku dari usaha laundry pas-pasan, namun aku masih rajin merawat diri. Sering aku menyisihkan uang hasil laundryku untuk membeli krim perawatan. Sehingga di usia hampir kepala 4, lain-lainnya masih terjaga dan terjamin keindahan alam semesta. Sejenak kuperhatikan beberapa kali Pak Jaka meneluan ludiahnya. Aku bisa mengerti. Mungkin ia merindukan siraman rohani. Melihat hal itu, entah pikiran dari mana, aku malah iseng mengerjainya. Aku berpura-pura mengadu, dengan suara yang sedikit manjiah saat itu. Pak, pelan ih. Awalnya, aku hanya mencoba menguji keimanannya. Tapi rupanya, ia menganggapi hal tersebut dengan berbeda. Secara tiba-tiba, puijatan tersebut berpindah ke arah padang Sahara Arabia. Seiring sambutan perkenalan, ia haturkan begitu saja. Sontak saja aku terkejut. Niat isengku justru menjadi bumerang saat itu. Pak,
Ingat Pak, ujarku, mengingatkannya. Tapi, bukannya berhenti, Pak Jaka justru melanjutkan niat mulianya. Bapak-bapak mau apa? Tanyaku panik. Salah sendiri. Tadi Maman kuing bapak kan? Tetapi Pak, saya cuma... Ucapanku terhenti ketika ia justru mencari-cari rerumputan padang Sahara yang memang belum dibersihkan sebelumnya. Aku pun tak lagi bisa berkata-kata, hanya ceramah rohani. Sebagai tanda telah hanyut dalam aliran sungai di sana. Entah kapan memindahkannya, kabinet beserta segitiga, bermuda tak lagi seperti semula. Bahkan haluanku yang semula duduk, berubah sedemikian rupa. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, anehnya aku terlena dengan solusi masalah problematika darinya. Dan hal tersebut terbukti, aku mengalami banjir bandang yang maha dahsyatnya. Namun, di tengah rapat paripurna tersebut, terbesit rasa khawatir yang tiba-tiba hadir di benakku. Aku takut setelah itu, Pak Jaka akan meninggalkanku. Hanya karena keinginan masalah sesaat itu. Terlebih, dengan status kami yang hanya sekedar majikan dan pembantu. Karena tak menutup kemungkinan, jika Jaka akan mudah pergi begitu saja. Pak, bukankah ini sudah terlalu jauh? Maaf, saya nggak bisa Pak. Maksud kamu? Sahutnya sambil menjeda rapat paripurna itu. Sebaiknya kita menjaga batas sewajarnya, sahutku terbata. Mungkin munafik jika aku berkata demikian. Namun aku takut jika akhirnya terlalu berharap pada majikanku itu. Seketika raut wajah Jaka yang semula ceria berubah datar dan dingin. Oke? Anggap semua tak pernah terjadi, baiklah, jika itu maumu. Mulai hari ini, kita batasi diri kita masing-masing, sahutnya sambil membereskan lain-lainnya. Ia melangkah pergi, meninggalkanku yang tiba-tiba menyesal dengan ucapanku sendiri. Aku yang meminta batasan, namun aku sendiri yang justru sedih dengan keputusanku. Bahkan aku berharap, jika Jaka akan menolak usulanku itu. Sejak hari itu, Pak Jaka mulai menjaga jarak denganku. Pak Jaka sering berangkat lebih pagi, saat aku datang ke rumahnya, dan pulang petang, saat aku sudah pulang juga. Tak ada lagi canda tawa yang biasa kami lewati bersama. Tak ada lagi gurauan Pak Jaka yang membuatku tertawa. Bahkan makanan yang biasanya habis tak tersisa, kini hanya dimakan sebagian saja. Entah mengapa aku merasa kehilangan sosok yang dulu pernah mengisi hari-hariku. Semua terasa hambar, dan tak ada kejelasan tentang status di antara kami. Hingga seminggu berlalu, akhirnya, aku bertekad menunggu majikanku itu pulang. Aku menunggu di kursi pintu ruang tamu. Aku tak lagi peduli selarut apa pria itu datang. Rasa rindu yang kian melanda, membuatku memutuskan meminta penjelasan tentang kelanjutan keakraban kami, terutama dengan status pekerjaanku. Malam itu, bolak-balik aku memperhatikan jam dinding, namun hingga jam 1 dini hari, tak ada tanda-tanda kepulangan majikanku itu. Rasa kantuk yang sedari tadi melanda, membuatku tanpa terasa terlelap di kursi dengan sendirinya. Entah berapa lama aku terlelap, tapi tiba-tiba, aku merasa ada yang aneh pada diriku. Seperti sesuatu ada yang berenang di segitiga Bermuda, lalu melintasi samudra Antartika, dan mondar-mandir di sana. Hingga tanpa sadar, ceramah rohani pun tercipta dan memaksaku untuk membuka mata. Namun, pada saat aku mengerjapkan mata, betapa terkejutnya aku. Kepala Pak Jaka telah berada di rerumputan padang Sahara. Ia sibuk mencari teko Aladin yang tertinggal di sana. Ya ampun, Pak, panggilku. Terbata. Mendengar suaraku, dengan serta-merta, ia menghentikan pencarian teko Aladinnya. Ia buru-buru beranjak dan bersikap seperti sedia kala. Maaf, ucapnya, menunduk. Mulanya ia tersenyum, namun sedetik kemudian, wajahnya berganti datar lagi. Pria itu lantas beranjak hendak pergi meninggalkanku, namun aku lebih dulu beranjak dan menariknya. Tunggu Pak, ujarku, tanpa mengembalikan keadaan yang ada. Pak Jaka menoleh, kenapa Bapak selalu menghindar? Kenapa juga masakanku selalu tersisa? Kalau seperti ini terus, untuk apa aku bekerja di rumah Bapak? Kamu maunya apa? Bukan kamu yang menyuruhku membatasi diri. Sudah kukabulkan semuanya. Apa aku masih salah? Aku diam, tak tahu harus menjawab apa. Tapi sedetik kemudian,
Ia kembali bertanya. Sekali lagi, apa maumu? Tanyanya dengan nada agak tinggi. Konstan aku menitikkan air mata. Rasanya sudah tak ada lagi yang bisa ia harapkan dariku. Bahkan untuk memperbaiki keakraban kami pun mustahil rasanya. Suasana hening sesaat. Sampai beberapa detik kemudian, aku kembali berucap. Asal Bapak tahu, aku cuma ingin sama Bapak. Setelah berkata demikian, aku segera mengemasi kabinet negara. Sambil menghapus air mata, aku melangkah perlahan menuju pintu utama. Namun mendadak, langkahku terhenti ketika sebuah fayukan mendarat begitu saja. Maafkan Bapak Mbak, Bapak sayang sama Mbak. Bapak nggak bisa tanpa Mbak. Ucapannya berhasil membuat aku menangis. Aku menangis bahagia, karena aku yakin ia memiliki perasaan yang sama denganku. Bahkan aku tak lagi keberatan ketika ia membawaku menuju hamarnya. Dan akhirnya malam itu menjadi malam yang berbeda untukku. Tak ada kekhawatiran yang sebelumnya mengganggu pikiranku. Terutama saat tadi ia mengutarakan perasaannya padaku. Akhirnya malam itu, Pak Jaka kembali mengulang saran, serta solusi permasalahan tersebut. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya hingga subuh menjelang, dan banjir bandang pun mereda. Aku benar-benar tak percaya perkenalan kami akan berujung ceria. Meski semula aku sempat putus asa, tapi dengan keyakinan bersama, kami bisa melaluinya. Akhirnya, sebulan kemudian, Pak Jaka meyakinkan hati untuk melamarku menjadi istrinya. Aku pun menerimanya dengan senang hati. Kata sah telah terucap, dan aku resmi menjadi istrinya. Pernikahan yang digelar memang sederhana, tapi kami berharap rumah tangga kami akan abadi sampai ajal memisahkan nantinya. Begitu kisah yang kualami dengan Pak Jaka. Pesanku, jangan takut untuk mengutarakan perasaan pada orang yang kita kagumi. Karena pada dasarnya, kesempatan tak akan terulang untuk kedua kalinya.